Indonesia menjadi pengguna TikTok nomor 1 di dunia, 127,6 juta pengguna. Ini menarik nih, soalnya Bahkan banyak juga yang makin medsos untuk jadi ladang nyari duit. Aku Dewai, mari kita bahas teori use and gratification. Nah, teori use and gratification ini dalam komunikasi massa menjelaskan bagaimana individu itu dapat memilih atau memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari penggunanya. Nah, sesuai dengan namanya, teori ini menekankan pada kata use yang berarti penggunaan media oleh audiens dan kata gratification itu sendiri yang berarti kepuasan yang diperoleh dari penggunaan tersebut. Nah, adapun asumsi-asumsi dasar mengenai gagasan tentang teori penggunaan dan kepuasan atau bisa disebut dengan teori use and gratification, ini berawal dari pemikiran Katz dan kawan-kawannya. Yang pertama itu ada audiens dihadapi oleh banyak opsi atau pilihan media. Nah, jadi teman-teman, di sini audiens itu dihadapkan pada banyaknya opsi atau pilihan media sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan mereka baik dari segi psikologis maupun sosial. Nah, banyaknya pilihan media ini muncul karena audiens memiliki berbagai macam kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga mereka dapat memilih media yang paling sesuai untuk memuaskan kebutuhan tersebut. Nah, contohnya itu bisa kita lihat pada seseorang menggunakan TikTok untuk mencari hiburan lewat video-video lucu, sementara yang lain menggunakan Instagram untuk menunjukkan personal brandingnya atau menunjukkan identitas diri kepada orang lain. Nah, yang kedua itu ada kebutuhan audiens bermacam-macam, sehingga media dikaitkan dengan teori use and gratification mencoba untuk mengidentifikasi kebutuhan dari tiap-tiap audiensnya. Dengan kata lain, teori ini menekankan bahwa audiens bukanlah penerima pasif, melainkan pengguna media yang sadar dan bertanggung jawab secara penuh dalam memilih media berdasarkan kebutuhan mereka. Nah, contohnya itu seseorang menggunakan media sebagai pelarian dari tekanan hidup untuk menonton serial drama atau bermain video game sebagai bentuk hiburan atau relaksasi. Nah, yang ketiga itu terjadi kompetensi antar satu media dengan media lainnya untuk dapat memenuhi kebutuhan audiens, karena audiens tersebut memiliki beragam kebutuhan dan preferensi yang berbeda. Nah, media-media tersebut harus menawarkan konten atau layanan yang relevan dan memuaskan agar dipilih oleh audiens tersebut. Nah, jadi teman-teman, setiap platform seperti YouTube ataupun TikTok itu berusaha untuk menciptakan konten sekreatif mungkin berupa seperti gambar, video, artikel, ataupun interaksi yang mampu memenuhi kebutuhan seperti hiburan, informasi, maupun sosial audiens tersebut. Nah, selain itu, bisnis juga dapat menggunakan strategi iklan berbayar dan interaksi secara langsung dengan pengguna untuk membangun suatu hubungan yang kuat dan meningkatkan loyalitas terhadap pelanggannya. Nah, jadi teori ini tidak cuma membahas seperti pengguna media itu tidak hanya mencari hiburan, tapi bisa juga untuk sebagai sarana uang. Nah, dari teori ini kita tahu jika kita sebagai audiens itu memerlukan media karena dapat membantu kita berkomunikasi lebih mudah dan cepat. Nah, media itu sendiri juga berfungsi sebagai alat yang menyampaikan pesan ataupun informasi dari suatu orang ke orang lain, sehingga kita bisa saling berbagi cerita, belajar hal baru, dan mendapatkan hiburan serta berinteraksi dengan orang lain. Nah, dengan kata lain, pesan yang ingin disampaikan bisa langsung sampai ke banyak orang sekaligus tanpa harus berkomunikasi langsung. Sehingga komunikasi itu dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, menurut teman-teman sendiri, media sosial seperti apa sih yang paling membantu dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai audiens dari media tersebut? Tulis jawaban di kolom komentar ya teman-teman. See you next video.